nemenin aku hari ini. Kita langsung aja panggil host dari Taiwan, Mbak Anita. Mana nih Mbak Anita? Halo, selamat sore. Selamat sore, suara aku kan jelas ya Mbak ya? Ya, jelas. Jelas. Mbak Anita, bentar. Sebelum aku mau lanjutin obrolan kita nih, aku mau ngingetin juga untuk yang nonton Your Pay ini, untuk follow Facebook page Anita Your Pay Taiwan, Instagramnya juga di @yourpay_id di Your Pay Official, dan subscribe YouTube Your Pay Indonesia karena kali pertama live di Your Pay Taiwan dengan Mbak Anita. Aku pengen nih nanya-nanya tentang seputar kehidupan PMI Taiwan. Kan baru pertama kali nih ngobrol sama Mbak Anita ya. Mbak Anita tuh selama tinggal dan bekerja di Taiwan tuh udah berapa lama sih Mbak? Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun di Taiwan. Oh juga ya. Udah 9 tahun di Taiwan. Dan boleh tahu nggak kayak kalau di sana pekerjaannya apa? Pekerjaannya jaga lansia, jaga nenek. Oh, jaga nenek. Waktu itu pertama kali milih, kenapa milihnya Taiwan sih? Karena yang pertama sedikit mengerti Taiwan dari saudara juga, terus juga filmnya waktu itu kan ada Apple juga kayak tertarik aja di Taiwan gitu. Oh jadi karena film ya? Karena ada Coming Soon. Oh gara-gara komik sih, ya ampun. Oh gara-gara itu. Beneran Mbak ya, lo lucu banget. Terus kalau di sana sekarang lagi lagi istirahat kah apa gimana? Iya, sekarang lagi jam istirahat. Oh lagi jam istirahat. Oke. Mbak Anita, aku mau nanya dong, kalau Mbak Anita sendiri nih udah pakai Your Pay tuh udah berapa lama sih? Dari awal Your Pay launching di Taiwan sampai saat ini. Jadi umurnya Your Pay sampai saat ini juga masih pakai. Berapa lama Your Pay launchingnya kapan ya? Jadi umurnya Your Pay itu. Oh dari awal, berarti ini pemakai original pertama-tama nih. Iya benar-benar. Bajunya aja udah Your Pay tuh. Ya dong. Ini loyalitas banget nih. Mbak, tapi kalau pakai Your Pay, ininya apa sih? Pengalaman menarik atau kayak keuntungan yang benar-benar kamu rasain gitu perbedaannya pakai Your Pay sama nggak pakai? Enaknya itu yang pertama irit di ongkir ya. Jadi kalau misalkan kita transfer berkali-kali ke nomor rekening Bank Indonesia itu ongkirnya cuma 1 kali aja di Taiwan. Terus kalau sewaktu-waktu mau transaksi, entah itu malam, sore gitu kan, kita itu bisa melakukan beli pulsa, kayak mau transfer, kayak mau belanja itu nggak perlu ribet keluar rumah, itu udah bisa gitu loh. Jadi lebih praktis sih menurut aku, dan juga ini aman gitu kan. Lebih praktis dan amannya, pentingnya itu amannya tuh ya. Itu kalau Your Pay kan cuman kalau mau transaksi cuma 1 kali gitu ya. Iya, kalau mau isi saldo ya. Misalkan isi saldo 10 juta, nanti tinggal transfer aja ke Bank BRI, BNI atau apa, itu udah nggak bayar lagi di Taiwan. Bayar lagi. Kalau nggak pakai Your Pay bayar lagi. Iya, kalau nggak pakai Your Pay, misalkan aku mau transfer ke nomor, kan setiap bulan itu ada jatah guru les anak juga 1 juta ke Bank BRI gitu kan. Nanti kalau misalkan aku isi saldo, kalau di aplikasi yang lain kan bayar ongkirnya gitu kan. Kalau misalkan transfer ke sana kemari gitu kan juga ongkir. Kalau di Your Pay itu udah nggak ongkir lagi gitu. Oke. Tadi menarik banget. Berarti Mbak Anita udah punya anak ya? Ya, udah punya anak. Anaknya berapa? Aku kan belum tahu nih, baru pernah. Anaknya masih 1. Oh, SD apa? Ya, SD kelas 6. Oh, SD kelas 6. Berarti lagi apa tuh, sekolah online apa enggak jadi? Ada terkadang juga ada sekolah online, terkadang juga langsung datang ke sekolah. Dulu kan COVID-19 ada sekolah online, kalau sekarang enggak, udah bisa. Udah bisa ya. Oke. Nah, Mbak Anita sendiri kalau pas di sana nih, kalau selain bekerja, kegiatan lain selain bekerja di Taiwan apa? Misalnya liburan gitu ya, gitu ya. Iya, kalau lagi libur gitu kan, nemuin teman-teman yang udah lama nggak ketemu, pastinya ngobrol, makan bareng, sama jalan-jalan di tempat wisata yang
bikin kita happy gitu. Oh, oke. Ngumpul sama temen gitu ya di sana ya. Iya, Biasanya benar. biasanya kemana, Mbak? Maksudnya ke daerah mana gitu? Nggak jauh dari Taipei sih, karena lokasinya di Taipei, jadi nggak jauh-jauh dari Taipei. Mungkin di Tanshui, mungkin juga di Taipei Main Station, atau di apa namanya, di Bali gitu. Oh, itu mall ya berarti ya? Ya, kayak wisata, ada juga di mall-mallnya di Taipei itu juga ada. Oh, aduh aku belum pernah ke Taiwan. Ini ya, aku harus ke Taiwan nih biar ngerti ya. Benar, datang Ya. sini ya. Apa Yorpe biayain aku ke Taiwan gimana? Takut gak tuh Mbak Anita buat gitu Mbak Anita langsung kan? Iya, itu asik. Asik tuh kan tuh denger tuh denger kan. Nah, Mbak Anita, pada kesempatan kali ini aku pengen bahas topik yang menarik banget nih. Aku juga sendiri penasaran banget karena baru pernah denger juga sih. Tapi ini sebelum aku masuk ke topik, aku mau ngingetin lagi ya buat teman-teman yang buat nonton live ini, ingat ada hadiah 150.000 your point untuk share yang terbanyak ya tuh, Mbak Anita tuh. Yang jadi kalau share terbanyak, teman-teman. Pemenangnya akan diumumkan besok di Facebook Your Page Taiwan. Nah, ini tuh aku lagi mau bahas tentang ARC dan APRC. Apa sih ARC itu? ARC itu Alien Resident Certificate dan APRC itu Alien Permanent Resident Certificate. Nih penasaran nih banget ya aku nih. Intinya nih ARC adalah itu kartu izin bekerja di Taiwan dengan jangka waktu sementara. Dan kalau nggak salah dengar, saat ini pemerintah Taiwan memiliki aturan baru, yaitu masa kontrak kerja bertambah dari 14 tahun jadi 15 tahun, jadi 16 tahun tuh. Nah, ini tuh kesempatan emas nih untuk para pekerja migran asing yang memiliki ARC dan bekerja selama 6 tahun di Taiwan untuk mendapatkan APRC, yaitu kartu izin tinggal Taiwan secara permanen. Nah, ini gimana nih kalau kita tanya sama Mbak Anita aja, kayak Mbak Anita lebih paham juga nih soal ini ya daripada aku nih ya kan. Nih, soal ini apa sih Mbak syarat mengajukan APRC itu sendiri? Oh, jadi syarat untuk buat teman-teman yang mau mengajukan APRC itu adalah kalian tuh harus bekerja di Taiwan selama 6 tahun dan nggak boleh pulang ya selama 6 tahun itu, belum pernah pulang. Terus juga kalian harus memiliki sertifikat belajar. Untuk yang sektor industri atau formal itu seperti memiliki lisensi profesional dan sertifikat pelatihan khusus atau praktek kerja seperti itu. Dan juga kalau untuk sektor kesejahteraan yaitu seperti perawat atau mereka yang di sektor informal itu menyelesaikan pelatihan pendidikan 20 jam dan telah lolos melakukan ujian tes bahasa Mandarin seperti itu. Dan juga yang penting satu lagi syaratnya itu adalah mereka itu entah itu di sektor formal atau informal itu gajinya harus memenuhi kriteria seperti itu. Oh, harus ada kriteria gajinya juga tuh ya? Ya gajinya, benar. Dan harus bisa udah lolos kemampuan bahasa Mandarinnya. Ya benar. Nah kalau Mbak Anita kan udah 9 tahun berarti udah bisa nih sebenarnya nih. Ya lumayan, alhamdulillah ngerti gitu aja deh. Ya Allah aku nggak bisa lagi. Ajarin deh nih Mbak Ana, aku cuma tahu wah ini nih ayo udah tuh. Wah ini gitu kan. Wah ini doang. Oh jadi oke. Berarti mengajukan APRC itu pertama bekerjanya di Taiwannya minimal 6 tahun dan gak boleh pulang ya guys. Gak boleh pulang. Terus punya lisensi profesional, sertifikat pelatihan khusus. Terus kemampuan bahasa Mandarin dan ada minimal gaji, benar ya? Benar, gaji harus memenuhi kriteria seperti itu. Kamu kira-kira tahu nggak kriteria memenuhinya tuh berapa, tahu nggak? Kalau mereka buat yang bekerja di sektor formal atau pabrik itu harus 33.000 NT dolar. Terus buat mereka yang perawat di panti jompo gitu harus 29 NT dolar. Dan buat mereka yang bekerja di PRT itu kan, itu harus 24.000 NT dolar. Tapi ini bulan 11 mau ganti lagi, mau naik lagi untuk sektor informal. Itu mau 26.000 kalau nggak salah ya, nanti bulan 11. Bulan 11 mau naik lagi ya? Ya. Oke.
Nah, kita bahas yang sektor informal aja kali ya, karena ini sektor informal mungkin gimana Lebih cara banyak. untuk lebih banyak gitu, dan gimana cara untuk mendapatkan sertifikasinya. Ya, jadi kita itu harus melakukan ujian dulu, ujian TOCVL itu loh, dan mendapatkan sertifikat. Dan habis itu juga sebelum ujian pastinya kita harus belajar dulu ya, menyelesaikan belajar selama 20 jam. Selama 20 jam, oke. Jadi kita itu harus belajar 20 jam itu harus benar-benar belajar, enggak cuman masukin ID kita, terus kita tinggal gitu, nggak boleh, harus stay di depan layar. Gitu. Oh ini, 20 online ya berarti ya ini ya. Ya benar-benar ya. Oke. Oke. Oh menarik banget. Oke. Untuk sekolah atau kegiatan pendidikan itu dilakukan secara online. Tapi ada offline-nya nggak sih sebenarnya? Apa emang online aja? Iya, online untuk sementara ini untuk informal itu kebanyakan online. Terus bisa juga dilakukan melalui HP dan juga bisa melalui laptop. Tapi disarankan sih lebih baik melalui laptop aja atau PC gitu kan untuk melatih kita. Karena nanti kalau kita ulangan juga menggunakan PC atau laptop gitu. Kadang kan di sektor informal kan banyak kan ibu-ibu tuh, dan ibu-ibu juga mungkin asing ya bagi mereka untuk melakukan itu. Melakukan online. Oh, bener. Jadi lebih baik latihan di rumah, belajarnya pakai PC atau laptop biar nanti kalau ujian lulus gitu. Ya, seperti itu contohnya. Halo? Berhenti ya? Halo, ini kameranya berhenti. Tadi udah cukup jelas tuh ya, berarti. Mbak Nita, maaf, boleh tolong diulang lagi nggak? Tadi itu, freeze Mbak Nitanya. Apanya? Sinyalnya. Oh iya, benar. Boleh diulangin dikit. Ya, jadi untuk belajar online 20 jam, itu dilakukan secara online, bisa lewat HP ataupun laptop atau PC. Nah, disarankan sih, mendingan lewat PC atau laptop karena untuk melatih kita gimana cara pakai laptop gitu kan, dan nanti karena ulangannya itu nanti ujiannya tuh menggunakan PC atau laptop gitu, jadi untuk melatih kita agar cepat bisa gitu loh, karena kemarin banyak yang nggak lulus karena mereka bingung untuk menggunakan PC atau laptop tersebut, kan kebanyakan ibu-ibu, emak-emak gitu, jadi agak kesulitan. Iya, oke. Kalau Mbak Anita sendiri udah pernah nyobain ini? Ini ya, sebenarnya aku persyaratanku sudah penuh semua sih. Kemarin juga ditawari gitu kan. Tapi karena karena aku udah lama juga ya di Taiwan dan aku juga punya anak, jadi kayaknya nanti deh, kayaknya belum ada minat gitu. Minat. Padahal udah memenuhi syarat nih. Iya, udah memenuhi syarat dan aku juga ditawarin sebenarnya. Nah, tapi gimana cara mendaftarkan si TOFCL ini sendiri, Mbak Anita? Gampang banget, kita bisa daftar secara online melalui website yang tersedia. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau daftar, itu linknya juga ada kok nanti tersedia. Terus nanti kita isi formulir, dan kalau udah ngisi formulir pendaftaran, di situ setelah kita daftar nanti bakal keluar jadwal dan juga tempat di mana kalian itu melakukan ujian. Nah, kalau udah gitu tinggal nunggu aja kapan ujiannya dan di mana kita melakukan ujiannya, seperti itu. Jadi gampang banget sebenarnya. Nah, terus terkait syarat harus sudah 6 tahun tinggal, gaji, sekolah, terus udah dapat sertifikat. Nah, langkah selanjutnya itu apa? Jadi kalau semuanya udah terpenuhi, itu tandanya kita sudah menjadi tenaga kerja terampil atau teknis menengah. Jadi kalau kita udah menjadi tenaga kerja menengah gitu kan, kita tinggal nunggu aja selama 5 tahun nanti baru mendapatkan APRJ. Jadi intinya setelah gaji udah terpenuhi, udah sekolah, lulus gitu kan, terus di Taiwan udah 6 tahun, kita udah memenuhi syarat nih, jadi kita itu udah masuk dalam teknis kita dalam teknis menengah atau tenaga kerja terampil. Nah, selanjutnya tunggu 5 tahun untuk mendapatkan APRJ tersebut.
Oh Seperti itu. gitu. Oh jadi kita harus menunggu 5 tahun lagi, habis itu baru mendapatkan APRC-nya itu ya. Ya benar, Nah, benar. kalau menurut Mbak Anita sendiri, keuntungan atau manfaat dari APRC itu apa? Jadi manfaat atau keuntungan itu adalah kita bisa bekerja di Taiwan lebih lama lagi, ya waktunya itu Heeh. lebih panjang, permanen waktu kerja permanen di Taiwan, dan kita juga bisa mengajak teman-teman atau keluarga kita yang di Indonesia untuk datang bermain di Taiwan seperti itu. Oh Bedanya gitu kalau di bisa ya, ngajak. ya kalau ARC kan kita ada kontrak kerja tuh batas Hmm. waktunya, jadinya kalau APRC itu lebih kerjanya tuh nggak ada ikatan gitu, nggak ada kontrak Ya. kerjanya gitu loh, itu lebih Heeh. panjang lagi dari Oke. Taiwan seperti itu. Terus bisa ngajak keluarga untuk liburan atau ketemu di Taiwan gitu ya. Iya, ya benar-benar. Ada waktunya nggak sih kalau misalnya mereka mau ke Taiwan mengunjungi gitu, cuman boleh seminggu gitu misalnya. Tahu nggak sih? Enggak sih, kapan aja. Cuma kan biaya hidup di Taiwan itu kan mahal ya. Nggak mungkin Oh iya kita benar. harus Kelamaan bekerja ya, terus ngurus keluarga Say. Mm-mm. kelamaan. Iya nanti Mm-mm. pucuan. Iya. Mending jangan Pucuan tuh lama-lama. enggak, pucuan itu enggak, Contohnya apa? iya Apa nih ya. tuh Mbak Jadi Anita? nggak dapat duit kalau ngurus keluarga di sini. Ini saya taunya boncos, boncos. Oh ya, apa tuh bontos? Boncos itu, aduh bahasa apa lagi tuh, bahasa gue aja. Oke, Iya, iya. kalau memiliki APRC itu status kewarganegaraan WNI-nya tuh gimana tuh Mbak Anita gitu? Terus kita bisa nggak sih Oh pulang ke kalau Indonesia? oh, jadi kalau kita Hmm. udah memiliki APRC itu sebenarnya tidak ada Hmm. kaitannya dengan status kita, kewargaan Hmm. kita itu. Jadi walaupun kita udah memiliki APRC, kita tuh tetap jadi warga negara Indonesia. Hanya Hmm. aja kita di Taiwan itu bisa lebih lama lagi dan nggak terikat sama batas waktu kita di Taiwan tuh berapa lama. Seperti tadi yang Hmm. aku bilang, kalau ART kan ada kontraknya, ada masanya, dan kalau udah Hmm. habis itu harus pulang. Dan ini tuh enggak, kalau APRT Ya. bisa lama lagi di Taiwan. Dan tetap warga negara Indonesia, terus kita juga bisa pulang ke Indonesia. Kalau misalkan nanti nggak mau lagi kerja ke Taiwan, ya udah kita pulang ke Ya udah Indonesia. pulang. Oke, oke. Iya, benar. Berarti kan tadi syaratnya yang utama itu kan harus 6 tahun kerja, terus nggak boleh pulang. Tapi kalau kita udah lulus semua nih, udah lulus TOFCL, semua memenuhi syarat, kan nunggu lagi tuh 5 tahun 5 untuk tahun. dapat Ya, APRC. Nah, tapi benar. dalam jangka waktu 5 tahun itu boleh pulang ke Indonesia nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, boleh ya. Berarti yang penting 6 tahun awalnya aja yang Ya benar, itu untuk persyaratan itu. aja itu. Oh, oke. Mungkin Mbak Anita nanti kalau udah ada planning-planning mau APRC atau apa, boleh nih sharing nih. Siapa tahu bisa kasih Iya, info-info siap. lebih nih, ya kan? Oke, ya nanti kalau Nah, misalkan berubah pikiran ya, nanti ya, mau buat APRC, nanti aku akan sharing ke teman-teman. iya benar. Buat sharing gimana sih pengalamannya kan ya. Nah, aku mau ngasih tau juga nih buat Sobat Yorpe Taiwan. Kita kan udah dapat cerita nih soal kegiatan para PMI di Taiwan, terus gimana nih soal APRC di Taiwan, udah tau lah informasinya. Nah, ini aku pengen tahu juga selain info dari Taiwan, ini aku pengen tahu dari tamu PMI kita di Hong Kong. Buat nanya-nanya juga kegiatan apa aja sih yang suka dilakukan PMI di Hong Kong di saat libur. Nah, ini kita langsung aja nih panggil nih Mbak Anita, teman kita, Mbak Fitra Suci Jonisha. Halo. Hai Mbak Putri, halo Mbak Anita. Halo, Hai. Mbak Fitra. Mbak Fitra sama Mbak Anita kayaknya udah kenal ya? Ya. Iya, lumayan. Lumayan ya, udah pernah ketemu sebelumnya sama aku baru ya. Baru kali ini. Iya. Oke. Mbak Anita lagi ini juga istirahat di sana. Iya. Mbak Anita. Mbak Fitra, aduh maaf. Iya, Mbak iya, Fitra iya, lagi nggak apa-apa. Iya, lagi istirahat juga Mbak Putri. Oke, kalau Mbak Fitra di sana apa nih pekerjaannya kalau boleh tahu? Di sini saya juga jaga lansia. Oh, jaga lansia. Kebanyakan tadi jaga lansia ya kayaknya ya. Iya, banyak sih kalau di Hong Kong, job iya, jagaannya banyak juga ya. ada. Iya. Ini nanti next aku mau nih kayak ngulik-ngulik lagi nih soal
suka duka menjaga lansia seperti apa nanti. Iya, bisa. Tapi Mbak Fitra, aku penasaran nih. Tadi kan udah nanya sama Mbak Anita soal APRC yang di Taiwan. Nah, kalau yang di Iya. Hong Kong sendiri tuh gimana sih? Kalau di Hong Kong itu APRC nggak ada. Kalau di Hong Kong hanya ada ID card. Ya, yang mana itu dibuat sejak awal kita datang ke Hong Kong dan mulai bekerja serta tinggal di Hong Kong. Oh, jadi itu berlaku, gimana? Itu berlaku untuk seumur hidup. Ibaratnya nanti kalau kita pulang ke Indonesia dan mau kembali lagi ke Hong Kong, ID card itu masih bisa digunakan seperti itu. Oh, jadi nggak ada persyaratan seperti yang di Taiwan gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi boleh pulang, ntar boleh balik lagi gitu ya? Iya, boleh. Nah, kalau masalah masa kontrak kerja di Hong Kong itu berapa tahun? Kalau masa kontrak kerja itu 2 tahun di Hong Kong. Semisal kita mau nambah lagi itu bisa, tapi harus meninggalkan negara Hong Kong dulu. Jadi biasanya teman-teman itu sekalian cuti pulang ke Indonesia atau memilih ke Makau untuk stand visa itu sendiri. Oh, jadi kalau mau perpanjang harus keluar dari Hong Kong dulu, ke Indonesia atau enggak ke Makau gitu ya? Iya, dan itu bisa berlanjut terus. Bisa berulang. Kalau bisa berulang. Kalau Mbak Fitra sendiri pernah perpanjangan itu juga? Pernah, ya. Kalau waktu itu saya nggak cuti, jadi saya memilih ke Hong Kong sekalian jalan-jalan, ke Makau, sorry. Jadi sekalian jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan. Berapa lama tuh di Makaunya? Di Makau cuma 1 hari. Pagi keluar langsung bisa balik lagi ke Hong Kong. Oh gitu, cuman kayak sehari aja tuh udah cukup berarti ya? Iya, kita cuma butuh kayak stand visa aja gitu loh, Mbak Putri. Tapi perbedaannya itu dengan Taiwan, kalau Mbak itu sendiri pernah kerja di Taiwan atau di tempat lain selain di Hong Kong gitu nggak? Iya, dulu pernah kerja di Taiwan, tapi udah lama. Iya. Oh, oke. Ini aku lihat nih ya perbedaan dengan Taiwan. Nah, ada di Taiwan itu ada istilah kaburan, itu apa sih? Iya, kalau perbedaannya Hong Kong sama Taiwan itu, kalau di Taiwan ada istilah kaburan, yang mana kadang itu dalam beberapa kasus ya Kak, itu diberi kelonggaran seperti tahanan luar, seperti itu, dan diberi batasan mungkin izin tinggal dan kerja sementara kayak gitu. Tapi kalau di Hong Kong ada istilah peperan, itu sejenis seperti warga negara asing yang mengajukan suaka atau pengungsi itu untuk tinggal di Hong Kong. Dan banyak banget itu WNI yang mengajukan suaka. Oke, yang mengajukan peperan itu ya? Iya, dan itu bisa untuk tinggal lama sih di Hong Kong selama dia nggak pulang ke Indonesia. Kalau udah balik ke Indonesia, dia udah nggak bisa balik lagi ke Hong Kong seperti itu. Oh, oke. Dan itu kasusnya lumayan banyak? Banyak sih yang daftar, iya. Tapi untuk yang diterima itu nggak banyak juga. Nggak banyak juga? Iya, soalnya masih banyak persyaratannya juga sih. Oke. Jadi Mbak Fitra ini juga udah punya pengalaman bekerja di Taiwan ya? Iya. Dan boleh tahu nggak sih Mbak, kalau misalnya nih gaji rata-rata PMI di Hong Kong tuh berapa sih gitu? Kalau menurut kontrak kerja itu pokok. gaji pokoknya 4.630 Hong Kong dolar. Tapi itu gitu. Itu bisa dinego kalau kita mau tambah gaji gitu ya, kita bisa nego langsung ke majikan. Ya pinter-pinternya kita aja deh Mbak. Langsung ke majikan ya. Apalagi kalau misalnya udah kerja lama gitu kali ya. Iya, bisa. Boleh nih bonus nih gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya mau ngurus dokumen buat perpanjang kontrak kerja kayak gitu, dibantu agensi atau mandiri kamu biasanya? Kalau aku diserahin ke agensi, soalnya majikan aku nggak mau ribet Mbak. Bisa sih, bisa juga kita urus mandiri, tapi kebanyakan lebih ribet, cuma saja lebih murah biayanya. Oke, jadi ya emang kayak gitu ya, kalau agensi lebih kayak di Indonesia lebih mudah, cuman ya ada biaya aja. Gitu biaya lebih Lama nggak sih urusnya gitu kalau lewat agensi?
Sama sih, soalnya kita paling nggak nunggu 45 hari visa jadi. Oh, nunggu 45 hari. Mandiri juga Iya, sama aja mandiri ya? sama, prosesnya sama. Oke. Nah, kalau Kak Fitra nih kan pernah bekerja dan tinggal di Taiwan gitu kan. Iya. Apa aja sih yang nggak bisa dilupain nih di Taiwan nih? Kayak pengalaman yang apa nih gitu? Gimana ya, di Taiwan itu kan negara indah banget ya Mbak ya. Tapi yang benar-benar nggak bisa dilupakan itu kayak pasar malamnya, makanannya itu. Soalnya banyak banget varian makannya itu ya. Makanannya itu di Taiwan yang nggak bisa aku temuin di Hong Kong. Oh, jadi lebih ke makanan ya, anaknya makanan ya, suka makan berarti nih. Doyan makan. Doyan makan. Makanan Taiwan sama Hong Kong enakan mana? Enakan Taiwan, jujur ya. Iya. Iya, soalnya di Taiwan itu ada apa? Pahit apa? Boba-boba. Iya. Oh, lebih suka bubble tea. Bubble tea, ya benar bubble tea. Tapi kalau kehidupan sehari-hari itu lebih suka Taiwan atau Hong Kong? Kehidupan Taiwan juga nih. Ya 50-50 lah, sama. Soalnya kan sama. Iya sama dong. Soalnya kan di sini aku di Hong Kong nggak boleh lah. Aku terlalu membela Taiwan ya nggak sih? Itu udah bagian Mbak Anita ya? Iya, itu bagiannya Mbak Anita promosi Taiwan. Aku mau bilang kalau suka Taiwan pindah aja udah. Iya, nanti aja main ke Taiwan sama Mbak Putri. Nah iya, bayarin siapa nih? Siapa yang ke Hong Kong? Nah, oke. Makasih ya nih untuk Mbak, untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya buat tahu gimana sih di Hong Kong kayak gitu. Ini apa nih? Ini apa nih? Kenapa nih? Apa sih? Oh, oke. Ini nih sebelum lanjut, kita kasih tahu lagi apa sih keunggulan dari YourPay ya. Ini mumpung ada Mbak Anita dari Taiwan juga dan dari Hong Kong. Nih kirim uang ke 3 rekening bank cuman 1 kali ongkir di Taiwan ya. Terus kirim uang sesama YourPay gratis. Terus beli pulsa Indonesia dengan harga super murah. Bisa pinjem uang juga di Yourland. Nah, Mbak Anita pernah nggak pinjem uang di Yourland by the way? Suaranya hilang tuh. Suaranya hilang. Oh, nah, aku belum pernah. Belum pernah. Ya udah nggak apa-apa. Nah, terus bayar belanja online Indonesia gampang nih, bisa kayak di Lazada, Shopee, Tokopedia. Nah, pernah belanja? Belum. Belum juga. Oke. Tapi dan mau sih. Tapi mau ya. Iya, aku juga suka belanja online. Gimana dong? Terus gratis ongkir transaksi pertama. Oke. Terus buat pengguna baru nih ada promo gratis ongkir 1 kali nih guys. Nah, maksudnya itu apa? Jadi gratis 1 kali isi saldo dan gratis 1 kali transfer ke bank gitu. Nah, oke, Sobat YourPay Taiwan, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Anita, terus tahu juga soal Hong Kong. Makasih ya Mbak, Mbak Fitra. Nanti Mbak Fitra kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Mbak Fitra. Makasih ya. Iya, makasih Mbak Putri. Iya, makasih. Nanti ngobrol lagi. Dadah. Iya, bye-bye. Nah, ini kita kan udah ngobrol-ngobrol nih soal yang tadi ya kan udah banyak. Nah, ini mau main game dulu nih sama Mbak Anita. Gampang main game ya Mbak Anita. Pilihan doang kayak pilih A atau B gitu ya. Oke. Ini lanjut aja. Tapi sebelum main game aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang nonton live berkesempatan menangin hadiah 150.000 YourPoint. Nah, lumayan banget kan? Banyak. Caranya gampang banget, share sebanyak-banyaknya guys, cuma tinggal di-share doang. Nanti pemenangnya akan diumumkan besok di Facebook YourPay Taiwan. Nah, sekarang kita mulai main game ya Mbak Anita. Aku mau kasih, ini lucu nih, pilihan. Mbak Anita lebih pilih musik dangdut atau rock? Rock. Iya. Wadi. Emang suka denger lagu apa biasanya? Laguku jadul sih Mbak. Jadi jadul. Sekarang tidak tahu lagu jadul. Lagu jadul gitu ya.
Tapi lebih suka rock ya daripada dangdut ya. Iya, lebih Nih, suka rock. berarti Ayu Ting Ting nggak laku nih, Ayu Ting Ting nggak laku. Enggak, bukan nggak laku, nggak ngerti lagunya. Oh, nggak ngerti lagunya, iya, berarti pinter jawabnya. Oke, nah Mbak Anita, lebih pilih bubble tea atau jamu? Bubble tea dong, masa jamu? Jamu ya? Iya. Iya. Bubble tea. Jamu pahit. Oh, lebih pilih bubble tea. Aku juga lebih pilih bubble tea sih. Nah, Mbak Anita, lebih pilih karaoke atau jalan-jalan ke mall? Jalan-jalan, karena nggak bisa diem orangnya, jadi pilih jalan-jalan. Oh, pilih jalan-jalan. Tapi kalau teman-teman lain di sana lebih suka karaoke atau jalan-jalan ke mall sih? Terkadang ada juga yang suka karaoke, ada juga yang suka jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, iya ya. Biar bisa lihat-lihat ya kiri kanan ada apa benar, gitu ya. Benar. Oke. Mbak Anita lebih suka belanja online apa di toko langsung gitu? Suka di toko langsung. Toko langsung biar bisa milih-milih gitu ya. Milih-milih, ya coba-coba gitu. Coba-coba. Mbak Anita, lebih suka Indonesia atau Taiwan? Indonesia. Indonesia aja deh. Indonesia aja deh. Ya. Di Indonesia. Indonesia ya. Mbak Anita tuh udah pulang lama nggak sih ke Indonesia? Terakhir aku pulang 2017 karena kemarin 2020 mau pulang ada COVID-19. Terus nggak ada visa cuti, visa cutinya di off kan dulu, terus nggak bisa pulang. Tapi sekarang udah bisa kok, mau cuti udah bisa. Oh, ada. Kalau mau cuti itu ada visa cuti. Ya, visa cuti, visa untuk khusus keluar masuk Taiwan Indonesia gitu. Oh, berarti udah lama banget dong dari 2017. Ya, bener. Makanya mau daftar APRC udah bisa nih. Iya, makanya udah 5 tahun ya nggak pulang ke Indonesia loh. Ya, waktu itu Januari terakhir pulang. Januari terakhir pulang ya. Oh, 5 tahun dapat APRC, terus Mbak, gimana tuh yang mau daftar sampai sudah 14 atau 15 tahun tuh? Apa harus nunggu 5 tahun dapetin APRC-nya? Pokoknya yang penting persyaratannya itu udah 6 tahun di Taiwan. Nah, kalau udah sekolah lulus, nanti ya nunggu sampai 5 tahun. Tapi selama nunggu 5 tahun itu boleh kamu pulang dulu, menemuin keluarga, terus balik lagi ke Taiwan gitu. Oh, oke. Nah, ini ada yang tanya nih, Mbak Anita. Ada yang tanya, isi saldo Yorpay di Taiwan hari Sabtu, Minggu, jangan libur. Oke, jadi sementara libur ya, nanti next time kayaknya mau Sabtu, Minggu atau tanggal merah Taiwan kayaknya bentar lagi bisa deh kayaknya. Tapi bentar lagi bisa ya? Saat ini masih belum, karena kita mau mengeluarkan yang lebih profesional lagi, yang lebih bagus lagi gitu loh. Tunggu tanggal mainnya ya. Ini cakep banget. Mbak Anita, tapi aku tadi itu penasaran, kalau cuti itu tuh ada visa cutinya. Tuh buat dapetin visa cutinya lama nggak? Enggak, itu kalau misalkan kita urus sendiri sebenarnya 1 minggu 8 hari udah selesai, udah jadi. Ya benar. Kalau misalkan kita perlu minta bantuan agensi kan tinggal nunggu kapan agensinya ada waktu gitu ya. Terkadang ada mereka yang nunggunya 1 bulan atau 2 minggu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bilang langsung ke agensi, saya secepatnya mau diurus gitu, 1 minggu udah oke. Udah oke. Mbak Anita tapi pernah nyobain TOCL sendiri belum? Ya udah, cuman buka-buka gitu, udah pernah. Udah pernah. Tapi cuma lihat sih. Oh, lihat. Belum belajar yang emang benar-benar jam gitu belum ya. Oke. Tapi di sana sehari-hari udah bisa bahasa Mandarin dikit-dikit, ngomong sama apa? Bisa sama bos, sama nenek, sama orang juga bisa. Wah, Mbak Anita nih lebih kayaknya bisa ngajarin saya nih. Boleh, mau belajar apa? Boleh. Mbak Anita, nanti berarti ada rencana mau ke Indonesia udah tahu? Insya Allah kalau nggak ada halangan ya, tahun depan deh kayaknya mau berkunjung sama keluarga.
Insya Allah. Ketemu anak ya pasti kangen kan? Ya dong. Iya benar. Oke, ini seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Anita hari ini. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol tentang yang ada di Hong Kong. Sebenarnya aku pengen lebih banyak lagi ngobrol sama Mbak Anita, banyak pertanyaan karena aku kan baru pertama kali ketemu Mbak Anita dan sengaja nih sebelumnya emang nggak mau nanya-nanya ngobrol, mau di sini aja langsung pas kita live nanti kita live. Mungkin ada waktu nanti kita live lagi. Aku pengen ngulik-ngulik kehidupan di sana seperti apa lebih lanjut dan Mbak Anita sendiri ya. Makasih loh Mbak Anita untuk nemenin aku hari ini. Nah sebelum kita tutup aku mau ngasih tahu nih kalau sebentar lagi Yorpe Taiwan bakal ngadain acara seru nih Mbak Anita. Ya acaranya apa ya tuh ada lomba karaoke Your Voice. Cakep nih. Untuk kalian para user Taiwan, ini hadiahnya menarik banget nih Mbak Anita. Jadi lomba karaoke, hadiahnya nih aku kasih bocoran ya buat pemenangnya nih. Bisa menangkan smartphone. Nah lumayan banget tuh. Dan total 1 juta Your Point. Nah ini hadiahnya tuh, dan ada hadiah menarik lainnya. Nah, audisinya itu akan dibuka pada bulan Oktober, awal bulan Oktober. Jangan lupa nih kalian untuk TNC-nya apa yang harus yang harus kalian lakukan. Kalian bisa lihat di posternya. Nanti dipantengin terus Facebook-nya ya. Terima kasih ya Mbak Anita. Nanti kasih tahu teman-temannya nih soal lomba-lomba karaoke-nya ini di Taiwan. Lumayan banget dapat smartphone sama 1 juta Euro Point. Pasti deh, nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman. Iya, makasih ya Mbak Anita hari ini. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Putri. Iya, sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye. Iya, buat yang ribet aku. Untuk yang masih nonton live, jangan lupa ya untuk di-share sebanyak-banyaknya karena ada hadiah 150.000 Your Point untuk yang share terbanyak. Terus nanti pemenangnya besok di Facebook Your Page Taiwan. Terima kasih nih buat semuanya. Nah, aku mau infoin lagi juga tanggal 22 September aku bakal live Facebook lagi tapi dengan tim Your Page di Macau. Nih aku juga penasaran nih satu-satu aku sudah temukan setiap minggunya. Dan pada tanggal 3 Oktober akan live juga nanti di Taiwan bersama tim Your Pay ID Mbak Anita lagi. Nah, jadi jangan lupa ikutan nonton lagi ya. Minggu depan ketemu lagi sama aku, Putri Valentina. Bye-bye. Dadah semua. Dah. Cakep. Oke. Makasih. Ini gimana nih tutupnya nih? Tadi aku ngetik-ngetik di sini. Oh, enggak kabet. Apa harus